Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Bagaimana nih kabar-kabar kalian semua? Mungkin di antara kalian ini ada yang lagi bekerja, pulang kerja, atau lagi perjalanan, ataupun lagi santai-santai di rumah. Ya, selalu kita doakan yang terbaik untuk kalian. Semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya. Kisah kali ini tuh ada yang agak berbeda nih, agak lain nih. Kisahnya tuh sangat menarik, inspiratif sekali, sangat menyentuh hati. Kisahnya tuh dari seorang pria yang ia mengalami tentang percintaan, tentang keluarganya. Dia itu hanya menikah 2 bulan. Umur pernikahannya hanya 2 bulan. Gimana kisahnya nih? Wah, pasti banyak yang penasaran dong untuk kisah ini. Dan nggak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Seperti biasa, nama dan tempat kita rahasiakan atau kita samarkan untuk kepentingan bersama. Kisah ini tuh menceritakan seorang pria atau seorang laki-laki itu bernama Ali. Nah, Ali ini itu adalah sosok pria yang sederhana, hidup kecil tuh di desa dengan orang tuanya. Dari kecil itu, si Ali itu memang didekatkan dengan yang namanya agama. Dia tuh sangat sosok yang religius. Bahkan teman-temannya itu memanggil dia tuh Ustadz, karena memang dia itu dari kecil tuh udah pandai banget soal agama-agama itu, pandai. Dia itu sering dipanggil Ustadz oleh teman-temannya, mungkin dari olo-oloan kecil ini hingga dewasa, dan akhirnya benar olo-oloan ini menjadi kenyataan. Ali itu menjadi sosok seorang Ustadz. Dia hidup sederhana di desa, menjadi ustadz yang suka ngajar ngaji di mana-mana. Kadang ngisi ceramah, pengajian, begitulah. Ini kehidupan si Ali itu setiap hari seperti ini. Jadi kebanggaan tersendiri orang tuanya karena anaknya menjadi sosok yang religius, yang berguna bagi sesama, apalagi tentang kebaikan. Dia itu sangat bangga sekali pada anaknya, ini si Ali. Namun, si Ali ini itu udah umurnya 29 tahun. 29 tahun ini si Ali belum juga kunjung menikah. Dia itu tidak pernah bahkan dekat dengan orang atau cewek atau wanita lain, nggak pernah dekat, karena memang dia itu menjaga sekali agama dan imannya itu. Dia nggak mau tergoyahkan ataupun rusak karena hanya sosok wanita. Seringkali teman, saudara, ataupun keluarganya pun tanya sama si Ali, kapan kamu mau menikah, Li? Udah berumur nggak menikah-nikah? Teman-teman kamu udah banyak punya anak, udah punya keluarga sendiri, kamu masih sendirian kayak gini, kamu nggak pengen menikah? Itu pertanyaan-pertanyaan seringkali terjadi atau sering terdengar oleh Ali yang diucapkan oleh saudara-saudaranya atau teman-temannya ini. Ali pun berpikir, ya nantilah, jodoh kan ada di tangan Tuhan, jodoh rezeki kan udah ada yang ngatur, saya mah tinggal ikut aja. Jawab simpel si Ali apabila ditanya oleh teman-teman atau saudaranya itu. Si Ali yang udah ditanya-tanya begitu pun, pada suatu hari si Ali itu diajak oleh temannya yang bernama Erwin. Erwin itu sahabat karib, sahabat lengketnya si Ali ini, udah bareng-bareng terus dari kecil tuh, sampai besar pun bareng-bareng. Namun si Erwin udah punya keluarga. Erwin tuh pernah dibilang kayak gini, dia tuh mengajak si Ali itu untuk bermain. Li, ayo kita main, ada pengajian nih ke sana, mas kalian main ke tempat saudaraku gitu katanya tuh. Ada pengajian yang notabene si Ali ini yang religius, mendengarkan katanya ada ceramah-ceramah yang berbau agama-agama, dia pun mau ikut main ke tempat saudaranya si Erwin ini, pengajian. Nah, pengajiannya itu diadakan di sebuah masjid. Erwin dan Ali itu duduk bersama mendengarkan ceramah dari seorang ustadz, mendengarkan tentang nilai-nilai kehidupan, tentang perjalanan hidup yang harus dijalani dengan cara-caranya yang memang dianjurkan oleh agama. Di sela-sela ceramahnya, tiba-tiba si Ali itu terpesona dengan sosok wanita yang ada di sudut masjid itu. Sosok yang begitu anggun dengan duduk dan senyumnya di sana, yang auranya udah kemana-mana, terus cewek. Akhirnya pun si Ali itu terpincut di sana. Pandangannya itu sesekali melirik lagi ke sosok wanita itu. Keadaan ini itu dilihat oleh si Erwin. Dia tuh si Ali tuh ngeliatin cewek itu terus, dilihat sama si Erwin. Nah, si Erwin tuh bilang, cantik ya Li? Ah enggak, biasa aja, jawab si Ali sambil malu-malu. Ya nggak apa-apa sih Li, aku kenal kok sama sosok wanita itu. Nah, setelah pulang pengajian, si Ali dan si wanita itu diperkenalkan oleh si Erwin, bahwasanya yang namanya ini namanya Ali, ini namanya
Cewek itu namanya Sylvie. Sosok wanita itu bernama Sylvie. Nah, akhirnya mereka berkenalan. Tak kunjung lama setelah itu, waktu mereka saling berkenalan, si Erwin tuh nyeletuk, ya udah kalian ta'aruf aja. Sama-sama lagi jomblo, nggak punya pasangan. Ya udah kalian ta'aruf aja, siapa tahu jodoh. Mereka pun setuju. Mereka setuju, akhirnya itu disaksikan oleh Ustadz yang tadi ceramah. Di sana tuh Erwin memperkenalkan dirinya di depan Sylvie, nah memperkenalkan hidupnya, motivasi hidup, keadaan hidupnya dan sebagainya. Begitu juga Sylvie, dia memperkenalkan dirinya, keluarganya, keadaan hidupnya dan nilai-nilai hidupnya itu dikenalin visi misinya dia. Nah akhirnya saling mereka tuh bertukar visi dan misi disaksikan oleh Ustadz itu. Nah si Ustadz itu sesekali memberikan ceramah kepada mereka atau memberi masukan. Nah setelah ta'aruf 1 minggu itu mereka tuh memutuskan untuk menikah. Ta'aruf cuma 1 minggu langsung menikah. Ya memang sedikit agak memaksakan ya kalau terdengar 1 minggu aja, apakah mungkin saling kenal atau sudah saling yakin. Tapi mereka tuh udah saling percaya bahwasanya mereka itu berjodoh dan ingin melanjutkan jenjangnya ke pernikahan. Nah akhirnya si Sylvie dan Ali pun menikah. Nah Ali atau aku pun ngomong bahwa aku tuh sangat bahagia, aku sangat beruntung mendapatkan kamu Sylvie mau menikah denganku dengan segala keadaanku. Ya Ali itu memang kerjanya itu memang mengajar mengaji, ngisi ceramah-ceramah. Dari hasilnya itu kadang dia tuh dikasih uang transport, uang biaya apa itu dari pengajian-pengajian itu dikumpulkan. Memang Ali itu punya tabungannya cukup banyak. Setelah menikah, Ali dan Sylvie ini itu punya rumah sendiri. Saat malam pertama si Sylvie dan Ali setelah mengadakan acara pernikahan yang penuh dengan keluarga dan sanak saudara yang memberikan selamat kepadanya, yang keadaannya begitu nyaman dan sakral, malam harinya saat hendak malam pertama, sekali dan Sylvie itu ada momen di mana mereka tuh membuka amplop-amplop yang diberikan oleh tamu undangan. Nah, saat kami membuka amplop, itu ada ucapan-ucapan yang begitu doa-doa, harapan-harapan mereka untuk pernikahan kami, begitu. Sekali Sylvie pun tersenyum melihat isi-isi dari amplop-amplop itu. Aku tanya, kenapa kamu kok senyum-senyum sendiri Sylvie? Tanya aku kepada istriku itu. Enggak kok mas, ini amplopnya boleh buat aku semua enggak? Tanya si Sylvie. Ya aku nggak keberatan dong, Sylvie kan istriku. Semua hartaku, semua uangku ya uang dia juga. Jadi ya terserah dia buat apa. Ya nggak keberatan sayang, buat kamu aja nggak apa-apa kok. Toh uang aku juga uang kamu. Selesai membuka amplop-amplop itu, aku dan Sylvie itu hendak melakukan malam pertama. Namun saat jamah tubuhnya dia tuh bilang bahwasanya dia sedang haid atau datang bulan. Mendengar pernyataan dari si Sylvie istriku itu, aku pun ya sudahlah nggak apa-apa, kan masih ada lain hari. Malam pertama kan nggak perlu sempurna, nggak apa-apa, nggak masalah, masih ada lain waktu, hari-hari yang lain pun masih ada. Nah malam itu kami lewati hanya dengan berpeluk-pelukan kecil dan bermesraan saja, tidak melakukan hubungan intim. Nah keesokan harinya aku dan Sylvie itu duduk di teras bersantai-santai setelah malam pertamaku. Di sana aku tuh bercanda seperti biasa, ngobrol, bertukar visi dan misi. Ya, banyak pembahasan-pembahasan yang berada di sana. 2 hari setelah pernikahanku, aku menjalani hidup seperti biasa, mengajar mengaji, mengisi ceramah, dan sebagainya. Saat aku pulang dari ceramah itu, masuk ke rumah, aku pulang tidak disambut oleh istriku itu. Istriku malah asik menonton TV. Aku duduk di sampingnya. Asik banget sih nonton TV-nya, sampai nggak dengar aku datang. Kataku kepada istriku itu, oh enggak kok aku dengar, tapi memang lagi asik aja nih nonton. Mendengar perkataan itu keluar dari istriku, aku sedikit agak kecewa. Namun aku tidak mau merusak suasana di sana. Akhirnya aku ikut nonton bersama istriku. Tiba-tiba kami asik menonton, CCV bilang, Mas, aku kayaknya nggak betah deh tinggal di rumah ini. Rumah ini terlalu kecil, aku pengen rumah yang agak besar dan mewah lagi. Aku juga pengen punya mobil sendiri mas, kata istriku. Aku pun bingung mendengar perkataan-perkataan dari istriku itu. Pengen mobil lagi, pengen rumah mewah. Padahal rumah ini hanya baru ditempati 2 hari, minta ganti lagi. Aku pun bingung. Loh emang rumahnya kenapa kurang nyaman ya? Rumah ini terlalu sempit mas. Aku kan pengen beli perabotan mas, rumah ini terlalu sempit. Apabila aku beli, rumah ini makin sempit. Jadi aku pengen beli rumah yang mewah dan besar, biar aku bisa beli perabotan ini itu. Terus aku tuh suka kepanasan sama kehujanan kalau pergi, aku pengen beli mobil.
minta istriku itu kepadaku yang aku tuh bingung, dapat uang dari mana? Memang aku punya tabungan, tapi kan nggak cukup. Aku tuh memberi arahan atau ya pemikiran bahwasanya itu kita kalau mau melangkah ya harus pikir dulu, harus mikir strateginya, step by stepnya, langkah-langkahnya gimana, merencanakan suatu urusan itu ya matang, jangan asal langsung beli gitu aja. Lagian kan aku juga belum cukup uang gitu. Aku memberikan arahan itu kepada istriku. Namun si Silvi ini tetap kekeh minta dibelikan rumah baru. Alasannya dia tuh pengen hidup nyaman. Ini bukan cuma sekedar materi, ini tuh buat kenyamanan, buat lebih menikmati hidup bersama sama aku, suaminya, dan menikmati ya kemewahan itu, bikin nyaman di dalam keluarga katanya. Tapi kan bahwasanya aku tuh belum siap, aku pun tidak mengiyakan permintaannya. Kami sedikit agak bertengkar kecil di sana. Akhirnya suasana menjadi sedikit agak panas. Kami sedikit perang dingin di situ. Sekali kita papasan di rumah pun tidak saling sapa ataupun saling bicara. Hingga akhirnya dia memulai pembicaraan. Mas, aku mau keluar ya beli makan buat kita. Izin istriku kepada aku. Oh ya udah, kamu pengen aku antar enggak? Tawarku kepada istriku, bahwasanya aku pengen ya hubungannya menjadi baik lagi, nggak usah marah-marahan kayak gini. Itu harapanku. Namun si Silvi itu menolak. Nggak lah mas, nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Aku bisa beli sendiri. Kamu di rumah aja. Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu maunya kayak gitu. Aku hormatin kemauanmu. Akhirnya si Silvi pun pergi, istriku itu katanya mau beli makan. Aku tunggu di dalam rumah. Namun dia tidak kunjung datang, tidak kunjung pulang. Ternyata saat perjalanan si Silvi pergi membeli makanan itu, di belakangku ternyata dia tuh bertemu dengan mantan pacarnya, yaitu yang bernama Rama. Si Silvi dan Rama itu bertemu tanpa sepengetahuan aku suaminya. Di ujung jalan, si Rama sudah menunggunya di sebuah kafe. Akhirnya mereka pun bertemu di sana. Si Rama tanya, gimana kabar kamu? Kau makin cantik aja. Oh iya, aku baik-baik aja kok kayak gini. Gimana kabar kamu dengan sebaliknya? Di sana tuh si Rama dan si Silvi istriku itu saling mengungkapkan perasaan bahwasanya si Silvi itu masih mencintai si Rama walaupun sudah menikah dengan aku. Aku ahli suaminya itu sudah menikah dengannya, tapi si Silvi masih memendam perasaan kepada mantannya itu. Begitupun si Rama, walaupun dia sudah menikah atau belum, perasaan Rama tetap sama dengan si Silvi. Begitu. Mereka saling melepas rindu, akhirnya mereka berduka di sana. Akhirnya Silvi pulang. Aku yang harap-harap cemas menunggu penantian dia pulang pun, akhirnya dia pulang, mengetuk pintu dan masuk. Sambil membawa bungkusan kresek berisikan makanan. Kenapa kamu lama sekali hanya membeli ini, kok bisa lama seperti ini, tuh ada apa? Kamu kemana? Tanya aku agak curiga. Namun si Silvi bilang, aku nggak kemana-mana kok, memang antri aja, jadi cukup lama aku nunggunya. Nah, aku pun nggak mau merunyamkan masalah lagi, bahwasanya aku ingin memperbaiki keadaan, nggak mau merusak suasana. Dan ya udah, kami pun makan. Hari demi hari kami lewati, kami pun masih sedikit agak tegang di sana. Sesekali si Silvi pun bilang bahwasanya masih ingin rumah mewah dan mobil. Aku pun masih belum mengiyakan atau menyetujui rencana itu. Terus si Silvi jawab bilang, ya udah kalau begitu aku kerja. Aku mau kerja aja kalau begitu. Aku pun tidak setuju kalau misalnya dia harus bekerja. Kamu di rumah aja, emang kurang uang aku gitu kan. Uang yang selama ini aku berikan buat belanja ataupun buat kehidupan kamu kurang. Ya kurang lah. Aku kan pengen punya rumah mewah, aku punya mobil sendiri gitu. Kalau gini caranya kamu cuma ngajar ngaji, terus ngisi ceramah itu kapan kayaknya? Aku yang mendengar perkataan si istriku itu, si Silvi. Aku geram, aku teriak padanya. Silvi! Terus si Silvinya itu, istriku itu merasa bahwa kata-katanya udah kelewatan. Iya, aku minta maaf, aku keceplosan. Katanya begitu. Aku menjelaskan bahwasanya ya aku bekerja tuh halal. Uangku cukup kok kalau kamu bersyukur. Buat kehidupan sehari-hari bersyukur udah cukup. Kita juga udah punya rumah sendiri yang memang tidak mewah, tapi kan cukup buat kita berdua. Silvi itu ya ngotot pengen kerja. Akhirnya di belakangku dia udah daftar kerja, dia bekerja sendiri gitu loh, tanpa izin dariku, suaminya. Ternyata dia tuh bekerja tuh melepas hijabnya, menggunakan pakaian-pakaian yang serba mini. Maksudnya itu dia pakai rok mini, berpakaian yang ketat gitu loh. Aku tuh agak marah di sana kan, apa maksudnya seperti ini? Kamu kok sampai melepas hijabmu, melepas budayamu yang tadi?
di mana agamamu dan imanmu yang dulu aku kenal kok sekarang jadi jauh berbeda gitu loh. Demi harta bisa melepaskan semua itu. Dia bilang, ya ini kan hak aku mas, aku tuh pengen bebas. Aku menikah dengan kamu tuh bukan untuk kamu atur-atur dengan seenaknya seperti ini. Aku tuh pengen bebas, aku tuh pengen punya privasi tersendiri. Bukan aku menikah dengan kamu, kamu atur semaumu. Aku juga punya kehidupan sendiri dan ini pilihanku katanya. Ya aku menjelaskan bahwa ini tidak boleh. Ini tuh nggak bagus, ini tuh dilarang gitu. Aku menjelaskan segala apa yang aku tahu tentang kesalahan ini dan ingin kembalikan si Sylvie yang sekarang menjadi Sylvie yang dulu. Namun si Sylvie itu tetap ngotot, nggak mau, pokoknya aku pengen kayak gini, pengen bebas. Padahal dia itu lupa bahwasanya pernikahan ini itu ya, yaitu istri, aku tuh suami. Kami saling berperan satu sama lain, tapi dia tidak, dia lepas dari perannya sendiri, yaitu seorang istri. Dia malah menjadi tidak karuan, menjadi barbar tersendiri. Ini memang Sylvie itu kalau boleh pikir ya emang agak ngotot juga ya dia ya, memang jadi sosok istri yang agak pembangkang kepada suaminya. Padahal suaminya ini ya udah bagus, menjadi sosok suami yang baik, jadi contoh yang baik. Tapi ini memang Sylvie-nya aja tiba-tiba berubah karena masih cinta sama si Rama ini. Nah, perdebatan, permasalahan atau ya pertengkaran-pertengkaran itu semakin mencuat. Sylvie semakin kerap bertemu dengan si Rama. Bertemu dengan si Rama di sana tuh saling ya tukar pikiran, bercerita, tukar kangen. Nah, pada suatu hari tuh Sylvie sama si Rama bertemu dan membahas tentang si Ali suaminya. Si Rama tuh ngomong, gimana kabar suamimu di rumah? Kamu sering kepikiran ya kalau kita lagi berduaan seperti ini? Sylvie jawab, Allah nggak usah pikirin dia. Aku udah bosan dengan dia, aku tuh nggak mau lagi dengan dia. Tapi ya gimana lagi? Dia tuh masih jadi suamiku. Kasih Sylvie, begitu. Kamu pasti sering memadu kasih dengan suamimu itu ya, yang tidur bersama. Allah, aku udah nggak sering tidur dengan dia kok, kami itu udah biasa ranjang. Aku tuh mau tidurnya sama kamu, kata si Sylvie kepada si Rama. Memang si Rama dan si Sylvie itu kerap. Dia tuh menyewa hotel untuk kebersamaan mereka, memadu kasih di dalamnya. Itu udah terjadi beberapa kali dengan si Sylvie dan si Rama. Ini sudah sering terjadi di belakang si Ali ini. Sylvie udah sering memadu kasih, berbuat yang sensitif dengan dia itu. Dengan si Rama itu berbuat yang tidak pantas dilakukan, perbuatan-perbuatan terlarang. Memang saat perbuatan seperti itu, si Sylvie itu sering memikirkan si Ali, sering merasa bersalah dan sebagainya. Tapi kan, ya penyesalan tinggal penyesalan, rasa bersalah tinggal rasa bersalah. Tapi tetap dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Pada suatu hari, Ali sedang menunggu kedatangan si Sylvie yang memang kalau pulang tuh larut malam, selalu larut malam. Tapi walaupun begitu, si Ali tetap setia menantinya, menanti istrinya itu. Dia tetap harap-harap khawatir apabila nanti terjadi apa-apa dengan si Sylvie istrinya itu. Dia tetap menunggunya. Saat menanti istrinya pulang, tiba-tiba handphoneku tuh berdering, handphonenya si Ali itu berdering. Di sana tertera tulisan Erwin memanggil. Ya sudah, langsung diangkatlah oleh si Ali. Diangkat, terus si Erwin tuh ngomong kepada aku, kamu lagi di mana? Di rumah nih. Oh, di rumah lagi santai. Ya udah sini nongkrong denganku, kita ngobrol. Tanyanya. Ya udah, akhirnya aku pun mengiyakan karena memang ada sesuatu hal yang ingin aku utarakan, ingin omongkan kepada si Erwin ini, ya pengen curhat lah intinya begitu. Sesampainya di sana, Erwin sudah menantiku. Ya udah, aku duduk di sampingnya, terus ngomong-ngomong, tiba-tiba sebelum aku mengucapkan perihal masalahku, si Erwin itu udah duluan ngomong. Oh maaf Li, aku pengen ngomong sesuatu. Sebelumnya aku pengen minta maaf. Loh, minta maaf soal apa nih Win? Nah, aku tuh, Ali tuh kaget. Kok Erwin tiba-tiba minta maaf? Apa salahnya kan? Iya Li, maksudnya aku kan dulu yang memperkenalkan kamu dengan istrimu Sylvie. Aku nggak tahu ada urusan apa atau masalah apa dengan keluargamu, tapi sebelumnya aku minta maaf. Ali pun kaget. Kok bisa si Erwin tahu kalau hubungan keluargaku tuh lagi nggak baik-baik aja? Lagi ada masalah gitu loh. Si Sylvie dan aku ini masih ada masalah dan Erwin kok tahu? Siapa yang cerita? Padahal belum ngomong. Apakah mungkin Sylvie? Ya, itu cuma pikiranku aja. Terus si Erwin tuh ngomong, meneruskan pembicaraannya. Aku kemarin tuh lihat Sylvie itu masuk ke hotel dengan seorang pria. Hah? Apa maksudnya ini? Sylvie istriku masuk dengan pria lain. Erwin lihat. Ya aku nggak tahu. Itu tuh aku jaraknya agak lumayan jauh dan terlihat samar-samar. Aku nggak tahu yang sedang terjadi hubunganmu, cuma ini aku yang aku lihat. Sebelumnya aku minta maaf. Aku cuma bisa mendoakan
Apabila nanti kamu bertemu dengan istrimu, hubungan kamu tuh baik-baik aja, tidak ada masalah. Itu harapanku. Ungkap si Erwin. Aku yang mencoba meresapi dan merenungi informasi yang diberikan Erwin ini, sahabatku. Aku coba berpikir, oh ya sudahlah, nanti aku selidiki lagi aja, aku omongin baik-baik dengan si Silvi istriku, siapa tahu ada titik terangnya di sana. Setelah aku selesai ngomong dengan Erwin, aku pulang, aku menunggu si Silvi istriku itu. Sampai larut malam pun Silvi tidak kunjung pulang. Larut malam tidak kunjung pulang, aku tetap menantinya. Walaupun aku mengantuk, aku tetap menantinya, tidak tidur. Sampai pun esok pagi, enggak esok hari ini, pagi-pagi sekali, si Silvi istriku itu pulang mengetuk pintu. Dan aku buka pintu itu, mempersilahkan istriku masuk. Ternyata aku lihat sosok yang bernama Rama itu berada di motor di depan pagar rumah. Terkejut, istriku diantar oleh sosok yang semalam dibicarakan. Apakah ini? Apakah benar Rama? Aku udah pikirannya kalang kabut, marah, emosi, terus kecewa, nggak karuan. Pokoknya udah campur aduk lah. Muka aku udah merah, nggak karuan, udah capek, ngantuk, udah campur kayak gitu, udah nggak karuan. Aku pun bersalahkan si Silvi masuk. Silvi masuk. Silvi yang mendengar aku sedikit agak membentaknya, dia pun nurut masuk. Aku tutup pintunya. Langsung aku bicara, apa maksud semua ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Apa masalahnya? Tiba-tiba mulut si Silvi ini, istriku itu, dengan entengnya ngomong cerai. Apakah dia tahu konsekuensinya cerai itu? Apa dia tahu arti cerai? Apa masalah kita ini tuh penyelesaiannya perceraian? Tidak ada urusan lain, tidak ada jalan keluar lain. Padahal hidup kita itu tadinya baik-baik aja, sehingga sampai akhirnya dia berubah. Aku tuh bilang, kenapa cerai? Emang kita nggak bisa ngomongin baik-baik masalah ini? Ya enggak, aku udah bosan, aku udah capek hidup di atur-atur kamu kayak gini. Akhirnya dia tuh jujur di sana, yang membuat aku sakit hati, membuat si Al ini sakit hati. Dia tuh bilang dengan terang-terangan setelah kita berdebat cukup panjang, saling emosi. Saat berdebat dia bilang, kesalahan terbesarku adalah menikah dengan kamu, Mas. Jujur, aku tuh waktu menikah dengan kamu tuh aku masih punya perasaan dengan mantanku itu, si Rama. Dan sekarang aku terjebak dengan pernikahanku sendiri dengan kamu. Aku tuh menyesal, ini kebodohan yang paling besar yang aku rasakan atau aku lakukan, Mas. Aku nggak bisa pikir. Menjadi seorang suami begitu berat. Silvi yang aku kenal dulu, nurut, begitu anggun, begitu menjaga tentang keimanan dan agamanya, sekarang begitu berubah loh. Berani bicara seperti dengan aku. Perdebatan itu semakin panas, aku udah kecewa, udah emosi. Singkat cerita, ya sudah, memang akhirnya kita cerai. Pernikahan kita berakhir di situ. Pernikahan yang belum genap 2 bulan sudah hancur sirna. Ini sudah tidak ada lagi pernikahan yang dulu, kebahagiaan yang aku rasakan sudah hilang. Kami pun bercerai. Setelah perceraian itu, aku dalam frustasi, kebingungan. Secara ya, menikah cuma 2 bulan itu akan menjadi omongan tetangga. Semua orang itu seakan-akan memandangku tuh jadi bahan olok-olokan saja. Itu loh yang menikah cuma 2 bulan, ini loh ada masalah ini, ada itu, ada ini. Perasaan tuh kalang kabut kala itu. Aku menjadi depresi dan seakan-akan tuh nggak bisa melanjutkan hidup. Karena ya lingkungan itu seakan-akan menghakimi aku karena kegagalan pernikahanku. Berita ini pun menyebar ke semua tetangga. Nah, ada salah satu saudaraku, ya masih saudara sih, namanya tuh Bu Umi. Bu Umi itu datang ke rumahku, dia tuh memberi nasihat bahwasanya ya sudah, dia tuh memang merasa prihatin dengan apa yang aku rasakan, apa yang aku alami. Pasti hatiku sangat hancur dan sebagainya. Dia tuh memberikan simpatinya. Dia tuh ngomong, ya sudah, kamu tuh kalau udah kayak gini jangan terlalu buru-buru ta'aruf lagi. Kita itu perlu mengenal seseorang lebih lama, memperkenal semuanya, masa lalunya, kehidupannya, atau sifat aslinya. Itu harus lebih lama lagi. Tidak gerusa-gerusa atau sembrono seperti kemarin kejadianmu. Kamu itu terlalu terbawa nafsu, terlalu terbawa suasana. Jadi ingin langsung sek-sek menikah, padahal kamu tidak tahu seluk-beluknya, sifat aslinya belum keluar dan sebagainya. Kamu harus menggali lebih dalam lagi tentang diri seseorang agar bisa mengenalnya lebih dekat. Itu ucapan Bu Umi kepadaku, saran Bu Umi kepada aku yang tengah mengalami ya guncangan-guncangan hidup. Aku pun mengiyakan, memang itu aku salah, terlalu terburu-buru, terlalu terhawa nafsu. Akhirnya aku menikah dengan si Silvi itu. Nah, setelah percakapan kami tak lama dari itu, aku menerima undangan dari
Silvi. Silvi menikah dengan Rama, mantan pacarnya. Hatiku kala itu tuh hancur nggak karuan. Mantan istriku menikahi dengan mantan pacarnya yang selama ini jadi selingkuhannya. Aku tuh nggak tahu harus bagaimana lagi. Hidupku udah nggak karuan, bercerai-berai seperti ini. Akhirnya aku tuh bingung harus datang ke sana untuk mendatangi pernikahannya atau tidak. Jika datang itu akan menguak kembali luka-luka, memperparah keadaanku. Aku pun bingung harus datang atau tidak ke pernikahan mantan istriku itu. Nah, begitulah cerita dari salah satu subscriber kita yang ini sangat banyak sekali nilai-nilai hidupnya ya. Pelajaran bagi kita semua yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Sangat banyak manfaatnya. Semoga kita semua bisa mengambil nilai-nilai hidup, manfaat-manfaatnya dari kisah ini. Bagi kalian yang ingin mengirimkan kisah-kisah kalian atau cerita-cerita kalian itu bisa dikirim lewat WA ataupun Instagram di bawah ini ya. Nah, kami tunggu kisah-kisah kalian, cerita-cerita kalian penuh inspiratif dan manfaat itu. Cukup sekian dari saya, tunggu cerita berikutnya yang akan datang ya. Terus like, komen, dan subscribe channel ini dan dukung channel ini untuk menjadi lebih berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.